Kontak terhubung kembali pada momen kali ini 11 Oktober 2021 di hari Senin, mana kontak terhubung menyatakan perkara supernatural tahun-tahun milenium ini telah terkonfirmasi definitif kepada kalangan pemerintah nasional Indonesia Jakarta. Nah, kontak ingin menghubungi nama Irwan Cornel pada momen kalender ini 11 Oktober 2021, di mana telepon supernatural yang berlangsung pada saat ini menyatakan atas nama kalangan pemerintah nasional Jakarta yang menginginkan pengurusan perkara ini diarahkan kepada Universitas Sumatera Utara. Menyangkut ini persoalan maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan, di mana sesungguhnya hal persoalan supernatural ini tentang dinasti kepemilikan atribut lencana emas USU. Iya, Adi Bana Merdeka Ginting Suka. Demikianlah perkara ini sejak tahun 2008. Maka konteks ini dinyatakan atas nama keterwakilan ataupun konfirmasi juga kalangan Universitas Sumatera Utara yang menyatakan bahwa nama Irwan Cornel ini sungguhnya diterima di Universitas Sumatera Utara untuk statusnya sebagai pemilik hipotek tanah dan bangunan di lingkungan komplek Universitas Sumatera Utara sebagai tahapan untuk pengurusan lanjutan tentang status nama Irwan Cornel, bagian dari lencana emas istilahnya pemilik Universitas Sumatera Utara. Konteks menyatakan kurang lebih seperti itu. Adi Bana Merdeka merupakan Pangkostrat RPK yang merintis eksistensi Universitas Sumatera Utara sejak tahun-tahun berlalu. Demikianlah perkara supernatural ini berlangsung sejak tahun 2008. Konteks ini menyatakan atas nama kalangan Ibu Mari LK Pangestu juga menghubungi nama Irwan Cornel keterkaitan persoalan ini kepada Universitas Sumatera Utara, di mana nama Irwan Cornel sesungguhnya adalah dinasti dari kepemilikan lencana emas USU, ahli waris dari Adi Bana Merdeka RPK. Pihak yang dinyatakan layak untuk status sebagai penerus dari Adi Bana Merdeka untuk lencana emas USU ataupun kepemimpinan USU, pemimpin Universitas Sumatera Utara ataupun juga dinastilah USU ini sebenarnya persoalannya. Konteks menyatakan demikian sejak tahun 2008. Di mana terkait pula kepada maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan di tahun-tahun bersamaan, dinyatakan merupakan satu paket bersama yang sungguhnya tentang pertanggungjawabannya ingin diselenggarakan atas nama pemerintah nasional Jakarta. Tokoh-tokoh nasional Indonesia Jakarta sungguhnya ingin bertemu menghubungi nama Irwan Cornel. Demikianlah perkaranya sejak tahun 2008. Nama Irwan Cornel ini ingin ditemui oleh Nasional Jakarta di tahun-tahun perkuliahannya ataupun juga tahun-tahun kesarjanaannya, di mana nama Irwan Cornel ini dinyatakan kena prank tentang akademik kesarjanaannya sungguhnya atas nama pemerintah nasional Jakarta. Sebenarnya keterkaitan Adi Bana Merdeka. Iya, tentang Adi Bana Merdeka. Kau nama Irwan Cornel, kau ketahuan kuliah di USU. Saya ini Mari LK Pangestu. Iya, Ibu Mari Pangestu. Saya ini USU waktu itu, dimana saya tahu kau Cornel kuliah di USU, di Fakultas Hukum kan. Kendati untuk program ekstensi, tetap saja kau pakai logo USU. Nah, itu persoalan. Dimana pada waktu itu saya tahu kau ini anaknya Adi Bana. Adi Bana itu lencana emas USU. Nah, itu yang membuat saya merasa aneh. Mengapa kau kuliah di USU? Kau ini sebenarnya adalah pemilik dari Universitas Sumatera Utara, di mana kau harus menyelenggarakan persoalan kelulusan kesarjanaan hukum pada tahun-tahun sekarang ini. Kau ini sebenarnya di prank atau saya kerjain, sebenarnya kami kerjain. Kau terhubung dengan pemerintah Jakarta pada tahun perkuliahanmu itu. Sejak kau kuliah itu kau sudah terhubung dengan Jakarta.
untuk keterkaitan ketokohan kau ini tokoh mahasiswa pada waktu itu. Nah, sekalian saja kau naik sebagai tokoh nasional sebab kau ini penerus dari Adi Bana Merdeka. Adi Bana Merdeka itu memang lagi dicari-cari tentang penerusnya, generasinya yang selanjutnya untuk ketokohan nasional Indonesia itu lagi dicari-cari. Nah, ketepatan kau ini kan tokoh mahasiswa aktivis waktu itu terkenal di USU. Nah, itu pointer di mana kau layak dan langsung saja dihubungi pada momen ditangguhkannya akademik kelulusan kesarjananmu itu. Iya, itu dia. Dimana bila kita bicara ya, semua tokoh-tokoh nasional punya penerus. Seperti juga Soekarno, itu ada penerusnya Soekarno. Dan Megawati Soekarno Putri itu juga ada penerusnya. Nah, sama juga seperti RPK Pangkostrat. Iya, kurang lebih seperti itu. Sedikit saja sampel-sampelnya, tidak usah banyak-banyak. Pokoknya secara istilah, semua tokoh-tokoh historikal nasional Indonesia itu harus ada penerusnya kepemimpinannya. Sebab apa? Mereka itu adalah pemilik aset nasional. Iya, pemilik itu aset-aset nasional Indonesia seperti Bank Indonesia termasuk mereka, BRI termasuk mereka, komplek-komplek ternama Indonesia itu termasuk mereka, Pondok Indah, Podomoro, dan komplek peta semuanya, PTPN itu termasuk mereka itu. Tokoh-tokoh historikal nasional Indonesia itu, di mana mereka harus punya pewaris, penerusnya. Sebagai tokoh nasional Indonesia juga termasuk. Nah, demikian jugalah dirimu. Makanya saya merasa aneh, mengapa kau kuliah di Universitas Sumatera Utara? Semestinya kan kau kuliah di UI. Kau ini kuliahnya itu di UI ataupun juga di ITB. Iya, di ITB. Nah, di mana saya menemukan kau kuliah di USU di kota Medan ini. Berarti kau ikut saya. Demikianlah kita berjumpa dan akademik kelulusan kesarjananmu itu akan kita urus di tahun sekarang ini. Ya, kurang lebih demikian. Pada waktu itu saya ingin ngejain sebenarnya. Mengapa anak Adi Tempur, Adi Cobra, James Bond yang terkenal itu kuliahnya di USU? Semestinya kan kau kuliah itu di ITB, iya kan? Di UI, iya. Iya, kau kuliah itu di Jawa, dekat dengan keluarga. Keluargamu itu di Jawa, di Pulau Jawa. Itu keluarga RPK, Pangkostrat, keluarga Soekarno. Itu keluargamu. Di mana kau saya temukan di USU ini kau kuliah secara sendirian kau ada di Universitas Sumatera Utara ini. Terlepas dari keluarga-keluargamu yang ada di Pulau Jawa. Ya, itu dia sebenarnya persoalan di mana saya, Mari LK Pangestu, menemukan informasi kau ternyata tidak kenal dengan keluarga-keluargamu di Pulau Jawa itu. Seperti Ibu Megawati Soekarno Putri, kau nggak kenal kan? Dan juga keluarga RPK di Pulau Jawa, dia 30 PKI, kau nggak kenal kan? Nah itu, dari sejak itulah saya merasa memaklumi keadaanmu ini. Kau ada di kota Medan dan kuliahmu di USU. Nah, soal bapak kandungmu Adi Bana Merdeka, ya itu juga masih persoalan bagi saya, di mana saya ingin bertemu juga dengan dia. Soal keadaannya, dia itu seperti linglung, seperti tidak tahu bagaimana urusan. Nah, ini saya mau urus. Demikianlah akademi kelulusan kesarjananmu. Saya tangguhkan sebenarnya sebab saya mau ketemu dengan keluarga, dengan Adi, bapak kandungmu, termasuk juga tentang dirimu, tentang statusmu sebagai penerus dari Adi Merdeka. Kau ini sama seperti Puan Maharani Soekarno Putri, itu sama sepertimu, atau juga Sandi Uno, itu keluarga RPK, itu sama sepertimu. Demikianlah kau ingin diurus sebenarnya, masuk pengangkatanmu dari Universitas Sumatera Utara. Sebab apa? Kau kan punya latar belakang perguruan tinggi pendidikan kesarjananmu dari Universitas Sumatera Utara. Berarti boleh dong kalau kau diurus dari USU. Dari USU saja. USU ini sudah cukup bonafit Cornel daripada kau mikir-mikir yang lain. Kau kan kuliah di USU pada waktu itu. Ya, demikianlah konteks ini. Mari LK Pangestu. Adi Bana Merdeka Gini Suka itu pemilik itu di Indonesia ini. Dia tidak bisa dipungkiri di mana dukungannya itu atas nama keluarga Merdeka, RPK, termasuk itu Ibu Mari LK Pangestu ataupun juga Ibu Sri Mulyani Indrawati ataupun juga Ibu Megawati Soekarno Putri dan tokoh-tokoh nasional historikal Indonesia lah, di mana PTPN, Pertamina, dan USU itu termasuk kalian.
Adi Bana Merdeka itu menghilang pada saat G30 PKI. Itu sebenarnya ada strategi untuk mencampurkan perkara ketersangkaan pemberontakan komunis Indonesia tersebut, di mana Adi Bana Merdeka itu adalah pemberangus ataupun pembantai pemberontakan tersebut. Mana mungkin dia nongol pada tahun-tahun G30 PKI itu. Demikianlah Adi Bana Merdeka pergi untuk menghilangkan urusan eksekusi PKI. Nah, di tahun-tahun berlalu, riwayatnya itu bagaimana? Itu sebenarnya ingin dipercakapkan dengan Adi Bana Merdeka. Dia itu pembunuh kudeta komunis Indonesia, Nasakom. Dia itu Adi Tempur, Adi Hindu Ganesha, Adi Pancasila. Nah, itu orang tuamu di mana kau ikut dalam politik nasional Indonesia masa depan. Ya, kurang lebih demikianlah, kalau tidak sempurna kurang lebih demikian. Iya, nanti akan disempurnakan kembali atas nama Jakarta, mana nama Irwan Cornel ini sebenarnya penerus. Dia ini Cornel punya bobot ini sejak ketokohan aktivis kemahasiswaannya di Universitas Sumatera Utara. Sejak di USU, kau ini sudah diketahui, dikenali, di mana kau sebenarnya anak kandung dari Adi Tempur, Adi Kobra. Itu Adi itu pernah perang melawan orang Belanda, melawan Jepang, tembak-tembakan, bom-boman, Nippon itu diledakkannya kapalnya. Nah, itu orang bapak kandungmu, di mana kau ini sebenarnya mau dijumpai soal itu. Itu Adi Kobra. Itu bagaimana keadaannya sekarang? Iya, itu sebenarnya mau ditanya. Di mana dia dan bagaimana riwayatnya? Dia itu lari itu pada saat G30 PKI. Tidak ketahuan lagi di mana. Itu Adi Bana Merdeka adalah pangkostrat yang menghabisi seluruh partai komunis Indonesia. Se-Indonesia ini itu tanda tangan Adi Kobra. Kobra itu yang menghabisi partai komunis Indonesia di Indonesia sejak dari Madiun, dari Majalengka, dari Jakarta. Itu Adi Tempur itu. Dia itu tanda tangan untuk penghangusan Partai Komunis Indonesia. Nah, dia lari tuh untuk menetralisir ataupun menenangkan keadaan eksekusi komunis Nasakom. Dia pergi tuh. Karena apa? Itu pendukung-pendukung DNID dan Untung Suropati mencari-cari dia itu. Partai Komunis Indonesia itu mengusahakan kudeta untuk kekuasaannya di Indonesia ini. Sudah kompromi dengan Soekarno, namun Adi menghanguskannya pada momen yang tepat ataupun jitu itu Adi Kobra. Dia ambil momen itu karena keterkaitan pemberontakan Hindu Ganesha. Dia sudah menyatakan Indonesia. Demikian kata Adi Bana. Dia tidak mau ganti nama. Nama itu apa Adi? Namanya Indonesia. Demikian Adi Bana menyatakan, Hindu saya ini Ganesha, Indonesia. Demikian Adi Bana menyatakan. Itu sebenarnya bertentangan dengan PKI. Demikianlah Adi Bana menghanguskan Partai Komunis Indonesia. Adi tidak pernah mau berubah dari Pancasila. Adi Bana selalu bila ditanya, logonya Pancasila, kata Adi. Dia tidak pernah tahu logo komunis, logo Partai Komunis Nasakom itu diantikan itu oleh Adi Bana. Demikianlah Adi Bana melarikan diri dari kecemburuan ataupun penentangannya terhadap kudeta komunis Indonesia. Itu PKI pasti mau menghanguskan Indonesia. Demikian Adi Bana Kobra menyatakan, dan diambilnya lah seluruh anggota DNID dan Untung Suropati, di mana pada momen tersebut Ibu Megawati Soekarno Putri ikut dalam peristiwa itu. Dia itu punya urusan dengan Megawati Soekarno Putri. Demikianlah polemik ataupun cerita ini berkelanjutan pada momen peristiwanya. Di tahun milenium ini kita bertemu. Aku jumpa kau di USU pada waktu itu. Aku kenal dengan dirimu. Namamu Adi Bana, tapi kau bernama Irwan Cornel. Kau kuliah di Fakultas Hukum ya. Nah, itu dia yang menjadi persoalan, dan kita sudah ada di tahun 2021 ini kita. Nah, demikian kita mau urus perkara ini.
Ko Irwan Cornel adalah Profesor Irwan Cornel sarjana hukum atas tanda tangan pemerintah tokoh-tokoh nasional Indonesia. Kau termasuk rencana Mas Usu, di mana kau telah melangsungkan konferensimu sebagai penerus dari Adi Bana Merdeka, pemilik PTPN, pemilik Pertamina, pemilik Pondok Indah, pemilik Istana Sate, Gedung Sate, Istana Bogor, itu termasuk Adi Tempur itu. Istana Sate, Istana Bogor, itu Adi Bana Merdeka. Dan termasuk juga Gedung Senayan, Gedung DPR MPR RI itu termasuk Adi Bana Merdeka, di mana pada waktu itu orang Batak tidak suka itu dengan Kobra, dengan Adi Bana Merdeka. Adi Bana Merdeka itu pembunuh orang Batak itu. Pada waktu peristiwa komunis Indonesia, Adi Bana Merdeka itu mengejar-ngejar Simbolon. Apa kau kenal dengan M. Simbolon? Jenderal Simbolon itu musuh Adi Bana itu. Ditembak Adi Bana Merdeka itu sampai ke Pulau Sumatera itu dikejar Adi Bana. Dia itu Pancasila. Adi Bana Merdeka itu pencetus pemilik Pancasila bersama Soekarno. Merah putih dan termasuk nama Hindu Ganesha, Hindunesia, Hindu Ganesha. Tidak pernah mau berubah itu. Demikian sebenarnya Adi Bana Merdeka itu memburon Jenderal Simbolon. Apa kau kenal dengan cerita Jenderal Simbolon? Pemberontak PKI, dia waktu itu melakukan pemberontakan dari Pulau Sumatera. Itu dibombardir Adi Bana Merdeka itu, Jenderal Simbolon, sampai berantakan koalisi ataupun gerbong kemiliterannya. Adi itu, dia itu tidak mau tunjuk muka karena dia itu pangkostrat yang berjaya, penguasa operasi militer kekuasaan teritori Hindu Ganesha. Hindu Ganesha. Bila kau tanya nanti Adi Bana, dia akan menyatakan bahwa dia itu Hindu. Hindu saya dengan berganesha. Iya, ada Ganesanya. Itulah Indonesia. Dia bunuh itu setiap orang yang menentang eksistensi kata Indonesia. Dia itu Indonesia. Nah, itu tidak suka dia dengan orang yang menafikan kata Indonesia. Iya, kata Indonesia itu pasti itu bagi Adi Bana Merdeka, termasuk Pancasila dan merah putih. Dia itu merah putih, Pancasila. Tidak pernah itu mau ganti bendera. Benderanya itu warna merah dan warna putih. Iya, itu Adi Bana Kobra. Dia tidak pernah mau ganti bendera, termasuk juga logo Pancasila. Burung Garuda Pancasila itu perselisihan perseteruannya itu dengan Soekarno. Soekarno pernah mau mengganti itu, dan Adi Kobra mengambil senjatanya dan menantang tembak tempur dengan Soekarno. Kalau mau ganti logo nama, Kolonel Adi Bana Merdeka itu penguasa operasi militer Asia, Hindu Ganesha, Indonesia ingin jadi di masa-masa peristiwa tersebut. Termasuk itu era proklamasi, di mana Komandan Kemiliteran Pemberontakan Nederland VOC itu atas nama Adi Tempur. Adi Kobra itu pimpinan pemberontak Nederland. Dia menentang VOC, termasuk juga Nippon. Itulah G30 PKI. G30 PKI termasuk itu soal Nippon, soal VOC, soal Belanda, Holland mau balik ke Indonesia, di mana Adi Tempur tidak merestuinya, menentang habis-habisan. Adi Kobra menantangkan bahwa dia akan membuat lautan darah, lautan mayat bagi orang Belanda apabila berani menguasai wilayah Hindu Ganesha. Dia itu buas itu. Adi Kobra ini pembunuh. Apa kau pernah dengar cerita tentang Vietcong? Khmer Merah, pernah kau dengar Khmer Merah? Nah, Adi Bana Merdeka itu sama seperti itu. Hanya saja dia itu lebih buas. Kalau Adi Merdeka dibomnya langsung, belum Nippon itu turun ke wilayah Indonesia, udah diledakkan ya kapalnya, masih di tengah laut itu, udah dibomnya itu. Termasuk juga kapal-kapal Kolonel Holland Nederland tersebut. Iya, ada komandan Belanda namanya Kornel namanya. Itu ditembak mati Adi itu pada waktu perjanjian perseteruan dengan Soekarno pada waktu itu.
Adi menembak Cornel. Ada namanya Cornel. Dia itu komandan perang dari Nederland, Holland. Sok-sokan, sok berani dalam penguasaan wilayah Hindu Ganesha. Itu dibum Adi merdeka itu. Pecah kepalanya. Itu Adi tempur. Itu orang bego. Buas itu Adibana, itulah bapakmu, dan kurang lebih begitulah ceritanya. Kita mau jumpa sebenarnya. Dia itu mana? Riwayatnya bagaimana? Saya yakin Adi itu masih hidup. Dia itu pasti belum mati. Itu Adibana itu tahan itu peti mati. Dia tidak pasti itu sudah mati dia itu. Yakin saya dia belum mati. Adibana itu kuat itu dalam riwayat hidupnya. Highlander itu mirip itu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Demikianlah konteks konfirmasi konferensi ini bersama Jakarta menghubungi nama Irwan Cornel, di mana keterkaitan perkara maraknya usaha tambal ban perbengkelan. Cornel, jangan kau pikirkan tentang orang-orang Medan seperti orang Batak ataupun juga orang Usu. Iya, itu pemberontak itu sejak zaman PKI udah banyak itu orang yang dibunuh Adibana merdeka. Dibantainya pernah itu. Kau tahu Pulau Siantar, wilayah Batak itu, wilayah Toba itu pernah dibom Adi itu. Dimatikannya orang Batak itu udah pernah gara-gara Simbolon. Simbolon, pernah kau dengar Jenderal Simbolon? Itu dikejar-kejar Adibana itu sampai ke wilayah Tobanya itu, wilayah Bataknya itu. Dibom Adibana itu Simbolon. Nah, demikianlah riwayat Adibana merdeka. Itu bapakmu itu buas itu. Dia itu sama itu seperti Vietcong. Vietcong, pernah kau dengar Vietcong? Itu mirip itu seperti Adibana merdeka. Khmer Merah, iya. Iya benar, Khmer Merah, Partai Merah itu, Khmer Merah, iya. Kamboja, sama itu seperti Adibana merdeka. Simbolon itu musuhnya itu dalam penguasaan Universitas Sumatera Utara. Adibana merdeka pernah menantang tembak mati Simbolon. Adibana jangan kau tantang dalam riwayatnya. Itu Adibana sama itu seperti Rambo Vietcong. Ya, mirip itu seperti Vietcong. Baiklah, demikian, terima kasih, dan saya tutup konfirmasi ini. Katanya diperlukan untuk kontek-kontekan kalangan Ibu Megawati Soekarno Putri merindukan Jenderal James Bond, James Pana, Adi tempur, pembom kapal-kapal Nippon. Itu kapal-kapal VOC Nederland Belanda pernah itu dibombardir Adibana Cobra. Itu bapak kandungmu. Dia itu orang yang tahan tembak mati itu. Peti mati itu jauh itu dari dia. Dia itu kobra, tempur Hindu Ganesha. Itu Adibana. Nah, kita mau jumpa Adibana. Demikianlah Ibu Megawati Soekarno Putri menyatakan kerinduannya untuk berjumpa dengan suaminya. Suaminya itu anak Soekarno itu, Megawati Soekarno Putri, pernah itu menikah dengan kobra. Bapak kandungmu, iya, bapak kandungmu itu Adibana kan, itu suaminya Megawati Soekarno Putri. Demikianlah konteks terhubung menyatakan dia itu punya itu keterkenalan di dunia ini sama seperti elang, elang kondor, elang Raja Wali, sama itu keterkenalannya seperti Adibana. Demikianlah Adibana itu punya riwayat. Dia mau ditemui itu keterkaitan kekuasaan ataupun juga kepemilikannya. Dia itu punya anaknya. Nah, kau ini Cornel kan? Kau itu orang yang dibicarakan di Yogyakarta. Di Yogyakarta pernah kau diomongin itu. Kau namamu Cornel. Kau ini anak kandung Pangkostrat, orang yang menghabisi komunis. Iya, demikianlah. Sudah, tutup. Baiklah, demikian terlebih dahulu, dan semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya dan kontak konfirmasinya kembali melalui internet sosial media masa kini, seperti juga Google, termasuk juga Facebook, dan tentu saja YouTube untuk konferensi recording suaranya dengan ID 666 ICDM ataupun ID Profesor Irwan Cornel.
666 Icon Discovery Link. Terima kasih terlebih dahulu dan sampai jumpa. Pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia, serupa, seturut, segambar seperti Bapa di surga, seperti Putra Sang Juru Selamat, dan seperti pejuang eksistensi perkara supernatural kode Human Commanding Goods Grief, kode Millennium, kode Yahwa, kode 666. Alien Farm Internasional tetap merupakan dukungan ataupun support 666 Ruang Discovery ini. Deklarasi Proklamasi Eksistensi Kenegaraan Mata Uang 666 kepemilikan Alien Emeriter Alien Farm Internasional Nasional UFO didukung oleh 666 Ruang Discovery ini, termasuk untuk paten 666 masa di masa. Terima kasih dan sampai jumpa.